Shalom Bethany Sydney, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Bethany Sydney at Home. Saya percaya kalau pagi ini kita boleh bangun, kita bisa bernafas, dan kita bisa mengikuti ibadah pagi ini. Itu adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita memulai ibadah kita pagi ini. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita hanya buat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat minggu yang baru. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pagi hari ini saat kami membuka mata kami Yesus, dan kami melihat perbuatan tangan-Mu, sungguh kami terkagum-kagum ya Tuhan. Kami hanya bisa tersungkur dan kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bila ku pandang cakrawala lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembah-Mu. Bila ku ingat perbuatan-Mu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan nama-Mu. Semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bila ku pandang cakrawala lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembah-Mu. Bila ku ingat perbuatan-Mu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan nama-Mu. Bila ku pandang cakrawala lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur
semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Tuhan, di saat keadaan hidup kami baik-baik saja, mungkin rasanya mudah bagi kami untuk berkata, terima kasih Tuhan. Mudah bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Tapi di saat masalah itu mulai datang, di saat hidup kami terasa mulai berat, kami gak tahu mesti bagaimana, kami mulai khawatir, kami mulai takut. Seringkali rasanya sulit bagi kami untuk berkata terima kasih Tuhan. Tapi pagi ini kami diingatkan bahwa apapun keadaan kami pagi ini, apapun kondisi kami, apapun keadaan di negara ini Tuhan, tapi Engkau tetap baik. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, bahwa Engkau tahu yang terbaik buat kami. Mari saudaraku, pagi ini kita mau belajar bersyukur. Apapun keadaan kita, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih. Mari terus saudaraku, naikkan ucapan syukur kita. Sebab Yesus baik selama-lamanya. Yesus baik. Bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kami tahu Kau baik Tuhan, kami tahu Kau tak pernah tinggalkan kami, kami tahu Kau selalu menyertai kami. Oh Yesus, kami mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya bagimu segala puji-pujian kami Tuhan. Hanya bagimu segala ucapan syukur kami. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
berikan sorak-sorai kita. Mari berikan sorak-sorai terbaik kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus hidup dalam ucapan syukur Tuhan. Biar mulut kami selalu menaikkan puji-pujian bagimu. Biar dari mulut kami selalu keluar ucapan syukur ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami bersorak-sorai, kami mau melompat, kami mau meninggikan namamu. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan dan mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Mari Jemaat Betani, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau ajak semesta alam langit dan bumi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari segenap langit dan segenap bumi, kita mau puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. pujian dan syukur hanya bagimu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
dipuja Tuhan, dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, ya Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan kepada kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan saat ini kembali kami diingatkan. Apapun kondisi kami pagi ini, kami akan terus bersukacita. Kami akan terus mengucap syukur. Kami akan terus berkata Tuhan Yesus baik. Karena memang Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walau apapun keadaan di luar sana Yesus. Keadaan yang kadang menakutkan. Membuat kami khawatir. Untuk melangkah keluar rumah saja kami mungkin takut ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Engkau selalu menjemunyikan kami di bawah kepak sayap-Mu. Bahkan Kau membawa kami terbang tinggi. Tidak akan pernah Kau biarkan kami terjatuh. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya
saudara, kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi Kau mengangkat tanganku. Yes Lord, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, ajaku. Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, dengan sayap-Mu Engkau membawa kami terbang tinggi, Tuhan. Sebesar apapun badai itu datang, kami nggak perlu khawatir. Kami tidak akan takut, sebab sayap-Mu itu akan melindungi kami. Sayap-Mu itu akan menyembunyikan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang telah menebus kami, Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut bahaya apapun di luar sana. 1000 rebah di kiri kami dan 10.000 di kanan kami, tapi tidak akan apapun itu juga mengenai kami, tidak akan menimpa kami. Amin Yesus. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
tahu Engkau hadir pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau memperhatikan tiap daripada kami pagi ini. Satu persatu tiap nama daripada kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan. Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Segala kekecewaan kami, mungkin kami sedang merasa kecewa. Mungkin kami kecewa kepada gereja kami. Mungkin kami merasa tidak diperhatikan. Oh Tuhan, tapi kami tahu saat ini Yesus, kami punya Engkau. Di saat manusia mungkin tidak memperhatikan kami, di saat manusia mungkin rasanya mereka meninggalkan kami, tapi kami tahu pagi ini Tuhan, kami punya Allah. Kami punya Tuhan yang selalu setia kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan satu helai daripada rambut kami jatuh pun Kau tahu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Bahkan di saat Engkau terlihat diam, tapi Engkau bekerja. Engkau bekerja di background Tuhan. Mungkin kami tidak melihat, tapi Engkau bekerja Tuhan. Ku tahu Allah selalu bekerja. Haleluya. Mari saudaraku, Tuhan hadir saat ini. Walaupun ini ibadah online, tapi Tuhan hadir di setiap daripada kita. Tuhan ada di setiap rumah tangga kita. Tuhan memperhatikan setiap daripada kita. Naikkan ucapan syukurmu, sampaikan isi hatimu. Tuhan menjamah kami, Tuhan sedang melawat umatnya, Tuhan sedang melawat umat Betani. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian, segala penyembahan kami boleh manis Engkau dengar. Biarlah semua yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, naik ke hadirat-Mu, ke tahta-Mu. Dan seluruh surga boleh bersuka cita karena puji-pujian kami. Sekarang tiba waktunya ya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami. Waktu yang ada ini Tuhan, kami mau benar-benar konsentrasi, fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami tidak mau melewatkan sedikit pun dari perkataan-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah terus sampai kepada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Yuyun dan Betani Sydney Worship Team. Luar biasa praise and worship-nya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Dan khususnya senang sekali melihat saudara menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya bisa melihat ada yang mengangkat tangan, dilawat Tuhan. Ada yang sedang menangis, ada yang berlutut, ada yang menyanyi, lompat-lompat dan bersorak-sorai. Luar biasa sekali. Tetapi mungkin saudara bertanya, loh Pak, bukankah kita ini online? Bukankah saya ikut ibadah di rumah saya sendiri? Bagaimana Bapak bisa melihatnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah Alkitab mengatakan sebab hidup ini adalah hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, for we live by faith and not by sight. Jika saudara ibadah melalui YouTube live, tulis di live chat YouTube, katakan aku hidup karena iman,
bukan karena melihat. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tulis di komen, saya hidup karena percaya, saya hidup karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melihat, tetapi karena iman. Bagi saudara yang tidak bisa menulis, saudara taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku hidup karena iman. Aku hidup karena percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena melihat. Itu sebabnya karena iman saya bisa melihat saudara. Dengan iman saudara memuji menyembah Tuhan. Dengan iman saya bisa melihat dengan mata rohani. Saudara mengasihi Yesus, saudara membaca Alkitab, saudara bisa ikut ibadah ini, saudara tune in ikut ibadah ini. Walaupun online dan panjang ibadah kita 2 jam, tetapi saya tahu saudara ikut ibadah, saudara memuji dan menyembah Tuhan. Dan karena iman saya tahu keadaan saudara baik-baik, jiwa saudara baik-baik, roh saudara baik-baik. Karena iman saya tahu saudara semua diberkati, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dan karena iman kita bisa berkata, this is the day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersukaria, mari kita memuji Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa engkau ada di saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tidak ada yang kebetulan. Kita bisa beribadah memuji Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Saya juga mau menyapa bagi saudara yang baru pertama kali ikut ibadah di dalam Bethany Sydney. Kita masih ada dalam ibadah raya Bethany Sydney at Home. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus, minggu yang ke-20 kali kita online. Saya mengasihi saudara, saya berdoa bagi saudara, dan terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Tentu saudara bertanya, Pak, kapan kita bisa mulai ibadah di Powerhouse Museum? Sayang sekali, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata kita tidak bisa. Karena apa, saudaraku? Karena Melbourne ada outbreak. Kita tahu bahwa sekarang keadaan sangat gawat di kota Melbourne. Melbourne sudah lockdown, dan ternyata sebelum New South Wales menutup border dengan Victoria sudah tersebar. Jadi ada banyak orang takut bahwa di Sydney itu sudah ada banyak yang tertular, saudaraku. Itu sebabnya sekalipun kita bisa buka gereja, tetapi dibatasi hanya maksimal 100 orang di dalam sebuah gedung, termasuk anak-anak, ya, dan harus 4 square meter rule, saudara-saudaraku. Dan itu tidak visible buat kita. Dan sebagai gereja, kalau kita buka seperti saudara lihat ini, kita sebagai gereja harus daftar COVID-19 safety plan. Dan di dalam COVID-19 safety plan itu ditulis bahwa kita tidak boleh menyanyi, ya, karena itu high risk. Jadi kalau ada yang solo singing itu harus 3 meter, 3 square meter, kemudian 3 meter jaraknya, kemudian kalau main musik dan lain sebagainya. Sehingga dengan berat hati, dengan hati yang berat, saya harus menyampaikan kepada saudara bahwa kita akan hanya ibadah online saja. Bahkan kita putuskan sampai hari Minggu tanggal 6 September, di mana kita merayakan Father's Day. Father's Day celebration kita pun masih putuskan secara online. Jadi minta maaf kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi kita perlu berdoa untuk New South Wales supaya tidak terjadi second wave, supaya tidak terjadi outbreak lagi. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kau tolong New South Wales. Tuhan, kau tolong kota Sydney. Tuhan, kau tolong Australia. Tuhan, kau yang menjagai bangsa ini. Engkau lah yang memagarinya dengan anugerah seperti perisai, ya Tuhan. Supaya jemaatmu, supaya anak-anakmu di bangsa ini bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa, berikan Tuhan kekuatan, berikan perlindungan,
berikan penjagaan dan pemeliharaan atas Australia, khususnya kota Sydney. Kami berdoa ya Tuhan supaya New South Wales bisa mencapai satu tahap di mana yang sudah dicapai oleh state-state yang lain seperti WA, South Australia, Northern Territory, supaya ada zero local transmisi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Karena iman, karena kita hidup karena iman, kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan menjaga kota Sydney. Dan satu ketika nanti, saudara-saudaraku, kita pasti akan bisa beribadah bersama-sama. Memang tidak enak, saudaraku, kita tidak bisa menyanyi di tengah-tengah jemaat. Bukankah itu Alkitab katakan betul, saudaraku, di Mazmur 22 dikatakan bahwa aku akan memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Bahkan ayat itu penting sekali dan diulangi di dalam kitab Ibrani pasal kedua, bahwa kalau kita memuji-muji Tuhan itu di tengah-tengah jemaat. Kita tidak bisa melakukannya, saudara-saudaraku. Tetapi ada sesuatu yang menguatkan saya. Saya tahu saudara memuji Tuhan di rumah saudara masing-masing. Saya tahu saudara memuji Tuhan di setiap waktu, menyanyi kepada Tuhan di setiap waktu, bersorak-sorak dan bersukaria. Dan saya dikuatkan karena kita ada tim Bethany Sydney Worship. Luar biasa, saudara-saudara. Jika saudara belum mengikuti lagu-lagu ini, setiap minggu ada launching puji-pujian yang baru. Saya mau saudara tulis di live chat YouTube. Saudaraku, kita mau encourage tim kita, teman-teman kita, Helena, Chandra, Firmanto, Bernard, Sandra, Yuyun, dan semuanya. Saudaraku, tulis Bethany Sydney Worship. Maju terus. Bethany Sydney Worship terus memuji Tuhan. Jika saudara ikut ibadah melalui Facebook, saudara tulis di Bethany Sydney Worship terus berkarya bagi Tuhan. Dan saya percaya kita tidak bisa menyanyi di tengah-tengah jemaat, tetapi ada puji-pujian yang selalu keluar. Bethany Sydney Worship. Saudaraku, beberapa hari ini saya mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kami dan saya sangat diberkati. Thank you very much, Praise and Worship Team. Saya berdoa supaya engkau terus berkarya dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya mau tekankan kepada saudara semua. Yang pertama adalah warta gereja. Saudara-saudaraku, warta gereja sekalipun saudara tidak bisa mendapatkannya secara cetak, tetapi itu secara online disediakan. Ada di website, ada di WhatsApp group. Jadi pastikan saudara ikut di dalam WhatsApp group gereja Bethany Family Sydney. Bagi saudara yang belum terdaftar, saudara bisa minta tolong kepada teman-teman yang lain supaya saudara dimasukkan. Kenapa, saudaraku? Karena warta gereja ada banyak isinya. Bukan saja pengumuman saja, tetapi saudaraku ada suara redaksi. Saya salut karena bukan saya yang membuat suara redaksi, saudaraku. Dan hari ini suara redaksinya adalah adakah Tuhan di tengah-tengah kita. Luar biasa. Saudaraku, ayat itu diambil dari ketika bangsa Israel datang di padang gurun, tidak dapat air. Saudaraku, mereka bertengkar, mereka berkelahi, komplain, menggerutu. Mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tentu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, terus bagaimana Pak kelanjutannya? Kelanjutannya baca sendiri warta gereja, saudaraku. Karena di dalam warta gereja ada ringkasan khotbah. Saudara diingatkan, ada renungan harian setiap hari. Ada pengumuman sehingga saudara tetap dikuatkan. Bapak Ibu, pengumuman yang kedua, pastikan saudara mengikuti subscribe di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, saudara-saudaraku, di website. Pengumuman ketiga, pelayanan diakonia masih berjalan, bantuan berupa makanan. Saudara bisa hubungi ketua FA masing-masing. Dan ini adalah minggu yang pertama. Minggu yang pertama ada perjamuan yang kudus. Kita akan mengikutinya bersama-sama selesai firman Tuhan disampaikan. Jadi selesai firman Tuhan disampaikan, jangan matikan, saudaraku, online saudaraku. Kita akan memasuki perjamuan kudus bersama-sama. Saudara siapkan cracker, siapkan jus, saudara-saudaraku ya. Saya akan memimpin
Tim dan akan melihat saudara kembali di dalam perjamuan yang kudus. Dan yang kelima adalah giving kita, offering kita. Hanya kita bisa berikan kepada Tuhan melalui transfer. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, terima kasih banyak ya. Saya sangat dikuatkan, encourage sekali. Setiap lihat warta gereja, jemaat masih transfer, jemaat masih memberi, masih memberikan donasi, persembahan khusus, persepuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bahkan saya berkata, mungkin kalau kita sudah beribadah kembali, asyal kita sudah tidak perlu lagi membagikan kantong kolektor. Kan sudah terbiasa kita ini 6 bulan saudaraku kita memberi secara transfer. Dan saya mau berdoa bagi saudara yang memberi. Oh haleluya. Kalau bisa kita tutup mata sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang menabur ya Tuhan. Biarlah mereka menuai apa yang mereka tabur dan Tuhan menolong mereka. Hamba berdoa 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada mereka sehingga mereka senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan mereka berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, Tuhan yang akan menyediakan roti untuk dimakan, Tuhan yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan Tuhan akan melipat gandakannya dan menumbuhkannya, dan kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas jemaat-Mu ketika mereka memberi dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah seseorang yang kita semua kenal, Pendeta Victor Chandra. Saya mau saudara tulis di live chat, katakan welcome Pastor Victor di Bethany, Sydney. Saudara kalau ibadah di melalui Facebook, saudara tulis di komen welcome Pastor Victor di Bethany, Sydney. Ya, saya mengenal pembicara kita ini sejak dia masih sangat muda. Ya, walaupun sekarang masih muda, ya, sebelum dia masuk sekolah Alkitab dan kemudian masuk Harvard dan kemudian menjadi lulusan Bible College yang paling bagus. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya belum berjumpa dengan seseorang yang sangat mencintai firman Tuhan dan sungguh-sungguh rindu menjadi Bible scholar ya. Sekolah di Sydney, meneruskan membantu kami di dalam sebagai co-pastor di Bethany Sydney sebelum kami utus beliau ke Amerika mengembalakan Bethany di Atlanta lebih dari 10 tahun. Sekarang beliau itu sekolah di Princeton Theological Seminary di New Jersey, Amerika. Saya bangga saudara-saudaraku bahwa saya kenal dengan seseorang Pentekostal, karismatik, cinta Tuhan, tetapi belajar akademis saudaraku di Princeton Theological Seminary. Bantu saya jemaat Bethany untuk kita menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Victor Chandra. Buka hati saudara, mari kita menjadi Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami persilahkan Pastor Victor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar semua jemaat Bethany Sydney? Kembali lagi saya boleh dipercayakan untuk menjadi berkat bagi saudara pagi hari ini dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau bilang selamat, congratulations untuk 14 tahun gereja Bethany Sydney yang dipimpin oleh Tuhan melalui gembala saudara Pastor Agus Gunawan. Saya sangat-sangat diberkati dengan melihat dan mengikut siaran ibadah online saudara. Sekalipun itu ibadah online, tapi meaning dan kesukaan daripada ibadah sama sekali tidak hilang. Dan itu sesuatu yang patut untuk dipuji, sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Dan saya percaya bahwa akan banyak lagi kalau keadaan masih seperti ini, ibadah-ibadah online. Tapi sekalipun kita beribadah online, sekali lagi hadirat Tuhan, pesan-pesan firman yang disampaikan sungguh sangat-sangat memberkati dan menguatkan. Nah, saya punya 35 menit ke depan. Pak Hanan bilang 40 jatahnya. Tapi mungkin tidak sepanjang itu. Saya ingin untuk menjadi berkat pagi hari ini. Sebelum saya bicara panjang kali lebar, saudara, ada baiknya kalau saudara siapkan Alkitab saudara buka dalam kitab Pengkhotbah,
Kapan terakhir kali saudara mendengar pendeta berkhotbah dari kitab pengkhotbah? Mungkin 3 tahun yang lalu, atau mungkin juga bertahun-tahun yang lalu. Tidak jarang memang orang kesulitan untuk mencari di mana kitab pengkhotbah, tapi take your time, saudara perlu untuk membuka kitab pengkhotbah, karena saya tidak akan bicara dari pasal manapun, dari ayat manapun, selain dari kitab pengkhotbah pasal yang kedua. Nah, saya ingin memulai firman Tuhan pagi hari ini, saudara, perenungan kita pagi hari ini, sambil saya melihat jam tentunya, supaya tidak kebablasan, bahwa saya yakin selama saudara ada di rumah, dan saudara beribadah online, saudara sudah banyak dengar khotbah tentang menguatkan iman di masa-masa pandemik, menguatkan hati, tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya jalan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan masih buat mujizat, dan semua itu baik. Tidak ada yang salah dengan itu, dan orang Kristen harus punya iman seperti itu. Tapi kita tidak pernah bisa menyangkali satu kenyataan bahwa ada momen di mana kita bingung. Ada momen di mana kita frustrasi, kita bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Dan kalau mau jujur saudara ya, nah saya kasih warning dulu nih, bahwa akan ada momen-momen di mana boleh jadi apa yang akan saudara dengar sedikit banyak mungkin membuat saudara tidak nyaman begitu. Saya masih ingat ketika saya diminta berkhotbah di Bethany Sydney bulan September, Oktober, 3 minggu berturut-turut. Di minggu yang pertama menyampaikan khotbah, cerita sedikit tentang apa yang terjadi di Princeton Seminary, pengalaman di sana, dan dalam mungkin 10 menit pertama saya melihat jemaat 1, 2, 3, 4, 5 mulai keluar dari ruang ibadah, sesuatu yang cukup discouraging. Tapi saya berharap pagi hari ini apa yang saya mau sampaikan tidak membuat saudara kemudian pindah ke sosial media yang lain, tapi tetap stay tune, karena saya pikir apa yang saya mau sampaikan tetap berharga untuk direnungkan. Tapi again, my warning, boleh jadi akan ada statement-statement, mungkin perenungan-perenungan yang akan menantang iman kita. Sebab di satu sisi kita tahu bahwa yes, kita perlu percaya Tuhan. Kita perlu punya iman kepada Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan sanggup untuk buat segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Tapi Alkitab juga penuh dengan yang namanya masa-masa kelam. Saya masih ingat ketika saya bicara dari Mazmur pasal 23, 3 minggu berturut-turut, terkesan bahwa setiap ayat just so good to be true. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan setiap statement membicarakan tentang iman yang begitu kokoh. Tapi tahu nggak saudara, bahwa Mazmur pasal 23 didahului dengan Mazmur 22, di mana saudara akan baca dan saudara akan mungkin garuk-garuk kepala, atau mungkin sebagian orang bilang, oh justru dalam keadaan seperti ini hari-hari ini kondisiku. Yaitu apa? Pemazmur berteriak kepada Tuhan Allahnya dalam kejujuran, dan dia bilang, berapa lama lagi Tuhan? How long, oh Lord? Dan itu sebabnya saya mau bilang bahwa mungkin pagi hari ini, yes, saudara sudah dengar banyak khotbah yang menguatkan iman saudara. Dan boleh jadi juga saudara juga mendengarkan banyak khotbah tentang stay positif. Tapi bagaimana kalau 10-15 menit pertama saya menantang saudara, kita datang dalam kejujuran, kita datang dengan apa adanya kita, kondisi kita, dan kita bercermin dengan teks yang ada di depan kita, yang kita sebut sebagai the Word of God, firman Tuhan. Mengapa saya perlu bicara tentang latar belakang? Paling tidak menolong saudara untuk mengetahui sedikit kenapa saya sampaikan yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi tidak akan panjang kali lebar saya bicara tentang latar belakangnya, tapi it's important to know. Nah, saya mau awali dengan ini, saudara. Kalau saudara baca kitab Taurat, misalnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara sedang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dari sorga disampaikan melalui mulut Musa. Tradisi bicara seperti itu. Satu pesan yang langsung dari Tuhan, this is the word of God from heaven, mungkin seperti itu ya, kepada umat, kepada Israel.
Oh, dan kita hari ini baca itu, kita akan bilang bahwa, ya ini firman Tuhan. It's good, it's great. Tapi kondisinya, situasinya akan sedikit berbeda ketika saudara baca kitab pengkhotbah. Atau kitab Amsal, termasuk di dalamnya adalah kitab Mazmur. Bedanya di mana, Pak? Bedanya ada di sini. Sementara kitab Taurat misalnya adalah kita percayai bahwa itu suara dari sorga langsung kepada umatnya melalui Musa. Suara Tuhan. Kitab pengkhotbah, pemazmur, kitab Amsal, termasuk kitab Ayub, itu justru bukan suara Tuhan kepada umat, melainkan satu refleksi manusianya. Satu perenungan umat daripada yang klaim bahwa mereka punya iman kepada Tuhan Allahnya. But this time, they are the ones who do the meditation, reflection. Mereka yang melakukannya. Sehingga yang pertama saudara akan temukan ketika saudara baca kitab-kitab pengkhotbah, Amsal, kitab Mazmur, kitab Ayub, by the way, keempat kitab ini termasuk dalam genre atau jenis atau kategori kitab apa? Kalau saudara ikut song, kitab hikmat. Tepat, kitab hikmat. Saudara sedang ada dalam satu genre Alkitab, perjanjian lama, yang disebut sebagai wisdom books. Apa yang saudara temukan di sana? Bukan lagi suara Tuhan secara langsung, seperti yang saudara dengar atau saudara baca dalam kitab Taurat, tetapi suara manusianya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kata pemazmur. Berapa lama lagi, Tuhan? Lagi-lagi, satu perenungan umat. Nah, dahsyatnya adalah begini. Hari ini kita klaim itu suara Tuhan buat kita. Tapi coba pagi hari ini, tempatkan diri saudara. Dengar dulu, sebelum kita cepat-cepat klaim itu suara Tuhan. Kita dengar frustrasinya mereka. Kita dengar yang namanya pergumulan mereka, di mana tidak ada tedeng aling-aling, secara jelas, secara gamblang. Kalau mereka lihat hidup nggak fair, Mazmur 73, mereka protes kepada Tuhan Allahnya. Di mana pemazmur bilang bahwa sesaat lagi aku akan terpeleset. Kenapa? Kalau melihat kenyataan hidup, it's not fair. Dan Tuhan ada di mana? Dari semua suara-suara minor, atau mungkin perenungan-perenungan yang penuh dengan kekesalan, protes, frustrasi, hampir-hampir yang saudara dengar di sana, hopelessness, tidak ada lagi pengharapan. Dari semua yang saudara bisa baca dalam kitab hikmat khususnya, boleh jadi pengkhotbah pasal yang kedua, the worst of all. Boleh jadi yang paling buruk dari semua. Oh, kenapa seperti itu, Pak? Saya mau ajak saudara untuk sedikit menelusuri pagi hari ini satu kitab ini secara cepat saja. Tetapi fokus kita ada dalam pasal yang kedua. Kenapa saya katakan bahwa perenungan yang penuh dengan nada pesimis, boleh jadi saudara tidak akan temukan lebih buruk daripada yang saudara akan baca dalam kitab pengkhotbah. Alasannya simple, saudara. Pengkhotbah pasal yang pertama dikatakan di ayat yang pertama sebagai satu introduction, dibilang inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, saya mengerti seringkali kalau kita baca kitab pengkhotbah kita pikir bahwa ini Salomo yang menuliskannya. It's fine untuk bicara seperti itu, untuk percaya seperti itu. Pada akhirnya juga itu bukan menjadi major problem. Tapi jujur yang kita temukan di sini dikatakan bahwa anak Daud, raja di Yerusalem, Daud punya anak lebih daripada satu. Dan yang menjadi raja di Yerusalem juga bukan cuma hanya Salomo saja. But anyway, tradisi bilang Salomo, kita percaya dan kita sebutkan Salomo. Tapi pagi hari ini saya akan tetap pakai nama pengkhotbah. By the way, pengkhotbah dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa Inggris disebut Ecclesiastes, dalam bahasa Ibrani-nya disebut Koheleth.
Singkat saja saudara ya, supaya saudara sedikit banyak kalau orang tahu pendeta berkhotbah dari mana pagi hari ini, dari kitab pengkhotbah. Apa itu kitab pengkhotbah? Siapa itu pengkhotbah? Bahasa Ibrani-nya Koheleth punya arti yang sederhana sebenarnya, yaitu assembler. Artinya bahwa dia yang mengumpulkan umat, dia yang mengumpulkan jemaah. Makanya kalau saudara baca kitab bahasa Inggris dikatakan Ecclesiastes, dari kata ecclesia, yang kita tahu juga hari ini gereja, lagi-lagi arti dalam bahasa Yunani mau bilang bahwa itu satu perkumpulan, satu pertemuan, satu jemaah. Makanya dikatakan Koheleth di sana dilihat sebagai dia yang mengumpulkan umat untuk menyampaikan perkataan hikmat. Itu sebabnya kita menyebutnya pengkhotbah. Salah satu alasannya. Dikatakan di sana, saudara, di pasal pertama ayat yang kedua, sebagai introduction-nya dulu, disebutkan statement ini yang akan saudara temukan berkali-kali, yaitu kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Persoalan, saudara. Saudara, kalau saudara sebagai, katakanlah ya, nah ini saya akan bicara sedikit detail pagi hari ini. Katakanlah saudara sebagai satu juri begitu, untuk memutuskan kira-kira dari semua buku atau kitab yang disampaikan kepada saudara atau yang disodorkan kepada saudara. Kira-kira kalau saudara analisa buku itu yang mau dijadikan atau mau dikategorikan sebagai, oh ini pasti yang datang dari Tuhan, menginspirasi, memberikan ilham, dan tidak mungkin salah. Kira-kira kalau saudara baca kitab yang satu ini dan dimulai dengan statement, vanity of vanities, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tone yang begitu pesimis dan negatif. Kira-kira saudara sebagai juri yang untuk memutuskan apakah kitab itu akan masuk sebagai golongan the word of God atau tidak. Saya berani pastikan saudara akan pikir 2 juta kali untuk bilang bahwa oh ini pun termasuk dalam firman Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa ada satu keengganan di sana untuk melihat bahwa this is truly the word of God. Kalau saudara baca sungguh-sungguh kitab pengkhotbah dari awal sampai pada akhirnya, saudara akan temukan bahwa moto daripada kitab ini. Nah, Anda tahu moto ya? Kalau Nike punya moto yang namanya just do it. Oh, itu sesuatu yang positif. Just do it. Atau mungkin moto-moto lain yang saudara baca dan saudara terinspirasi karena mengandung satu pesan positif yang membangun, yang encouraging. Tapi pengkhotbah punya moto. Dan itu akan diulang-ulang berkali-kali dan saya akan buktikan sebentar lagi. Dan moto itu apa? Sia-sia. Sia-sia. Bapak dan Ibu, lagi-lagi saya mau tantang saudara ya. Apalagi di zaman dimana semua serba pusing, semua serba frustrasi. Plan A nggak jalan karena masalah yang tidak pernah habis, COVID-19. Plan B juga stuck di sana. Bikin plan C juga nggak bikin apa-apa. Saudara datang kepada Pak Han yang saudara percayai sebagai dia yang berhikmat, yang datangnya dari Tuhan. Pasti perkataannya akan membangun dan memberikan kita arahan dan tuntunan. Bukankah itu perkataan hikmat? Bukankah ini adalah kitab hikmat? Saudara datang kepada seorang yang berhikmat. Apa yang menjadi ekspektasi saudara? Saudara mau dengarkan yang namanya guidance, tuntunan. Tapi bagaimana kalau saudara datang kepada Pak Hanan dan saudara bilang, Pak, kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh namanya suara Tuhan. Dan tiba-tiba yang saudara dengarkan perkataan balik daripada beliau adalah sia-sia. Saudara akan balik tanya, ini orang penuh iman atau tidak? Kita meminta satu tuntunan daripada Tuhan. Tapi yang kita dapatkan adalah kesia-siaan. Statement itu. Nah, thank God, selama mungkin berapa kali saudara beribadah online? 18 kali? Mungkin lebih daripada itu. Tidak pernah satu pun saudara akan temukan satu ibadah online yang mengecilkan iman. Satu ibadah online yang mematahkan semangat, which is great. Kenapa? Karena kita percaya bahwa seharusnya umat mendengarkan pesan Tuhan lagi, bahkan harus menguatkan iman. Tapi kenyataan yang kita temukan dalam kitab pengkhotbah yang kita imani, kita yakini sebagai the word of God, the very word of God. Apa yang kita dapatkan di sana? Kesia-siaan. Kesia-siaan.
Bapak dan Ibu, saya bisa berkhotbah 1 jam, 2 jam ke depan hanya dari ayat ini saja, tapi saya terbatas. Kalau saya berhenti di sini, saudara, boleh jadi saya sudah tidak akan lagi berjumpa dengan saudara karena tidak akan pernah diundang lagi untuk berkhotbah. Tapi ini realita. Ada berapa kali kita dalam satu kondisi terlebih 3-4 bulan terakhir, semua yang kita bangun, semua yang kita rencanakan, semua yang kita coba untuk propose, kandas. Dan belum lagi saya menyebutkan tentang, maaf kata, mereka yang telah mendahului kita, yang tidak pernah disangka-sangka, hanya karena sesuatu yang hari ini kita berurusan dan belum berakhir. Bagi sebagian orang mungkin pesan daripada pengkhotbah pasal yang pertama ayat kedua begitu melekat di hati. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa that's the reality of life. Sia-sia. Now, semenjak ini adalah satu motto yang mana akan diulang berkali-kali, kita perlu belajar sedikit apa itu sia-sia yang pengkhotbah ingin sampaikan. Bahkan mengapa itu jadikan satu motto? Apa pentingnya? Singkat saja, kata saya tidak ingin banyak berkata Ibrani dan Yunani pagi hari ini, saudara, tapi tidak bisa tidak sedikit banyak saudara perlu tahu, karena ini motto yang akan saudara temukan berkali-kali. Sia-sia di sana dalam bahasa Ibrani kata Hebel, sedikit banyak kalau saudara Hebel saudara mengasosiasikan dengan Habel. Apa yang saudara asosiasikan dengan Habel, saudara? Dia muncul begitu cepat dan that's it. Tidak ada lagi cerita tentang Habel. Muncul begitu cepat dan hilang. Serasa mau bilang bahwa apa gunanya memunculkan Habel kalau cuman hanya di detik itu dia pergi. Hebel. Apa artinya Hebel? Nafas, breath. Ketika pengkhotbah pakai kata sia-sia, bahasa aslinya adalah Hebel. Artinya sebenarnya adalah breath. Coba Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton, mungkin yang sedang menonton dengan di depan meja ada sereal, mungkin ada snacks. Fokus, oke? Stay tuned. Waktu di mana tidak boleh makan, tidak boleh minum, dengar saja. By the way, this is the word of God. Coba kalau saudara bernafas, saudara tarik, saudara breathe in. Berapa lama saudara menahannya? 2 menit begitu? Coba semua bernafas dan menahannya 5 menit begitu? Saya berani pastikan di menit yang kelima semua sudah tergeletak jatuh dan orang pikir saudara kena COVID-19 dan bukan, tapi semata-mata karena saudara mati karena kehabisan udara. Saudara menahan nafas saudara. Coba ditahan 5 menit. And all will be found dead. Now, apa yang saudara buat saat saudara bernafas? Saudara take the breath in. Di detik yang berikutnya, saudara melepaskannya, membuangnya, let it go. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Bernafas udara itu penting tidak? Oh, very important. Very essential. Sangat penting. Tapi bisa nggak yang kita klaim begitu penting kita menahannya untuk sekian menit? Tidak bisa. We will be found dead if we hold the breath for what? More than 1 minute? Or some people can do that easily. Tapi bagaimana kalau saudara menahannya 5 menit? Di satu sisi ketika pengkhotbah memilih kata itu, Hebel, nafas. Yes, kita mengerti nafas itu penting. Kita aminkan bahwa manusia akan mati kalau dia tidak bernafas. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kita nggak bisa pegang itu lama-lama. Kita nggak bisa yang namanya menahan itu untuk selamanya. We take the breath in, di detik yang berikutnya kita lepaskan. Dan apa yang sedang pengkhotbah mau sampaikan? Seperti itu hidup. Saudara pikir bahwa saudara bisa dapatkan semua yang sudah saudara raih untuk satu tenggang waktu yang kalau bisa forever. Kenyataannya
hari ini banyak yang kehilangan. Dan saudara bilang bahwa sia-sia. Mengingatkan saudara pada James, Yakobus yang berkata bahwa hidup ini seperti apa? Uap. Karena kurang lebih analoginya sama. Mau bilang bahwa di detik berikutnya semenjak nafas itu kita lepaskan, sekalipun itu penting buat sustenance satu hidup di mana perlu untuk dipertahankan dengan baik, di detik berikutnya tidak lama setelah itu we should let it go. Bahasa Indonesia menerjemahkannya usaha menjaring angin. Saudara jaring angin, saudara dapatkan, tapi di detik berikutnya it is gone. It is gone. Dan pengkhotbah bilang apa? Life is like that. Sia-sia. Oh my God. Penuh dengan pesimis nggak saudara? Penuh dengan yang namanya negativity nggak? Oh syarat. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena di pasal yang kedua, saya harus lompat di pasal yang pertama. Di pasal yang kedua, semenjak saudara baca pengkhotbah pasal yang kedua, mungkin 10 tahun yang lalu, jadi pagi hari ini, tidak ada pilihan lain. Saudara, saya akan ajak untuk baca pasal yang kedua, the whole chapter, the second chapter of Ecclesiastes. Seluruh pasal yang kedua. Dengarkan saja. Simak saja. Ikuti apa kata pengkhotbah di sana. Termasuk di dalamnya frustrasinya, pergumulannya, bahkan pesimisnya. Semua jadi satu. Boleh jadi dengan harapan setelah kita mendengarkan semua yang sudah disampaikan, yang mungkin sebagian orang akan tidak percaya bahwa bagaimana mungkin ini ada dalam Alkitab, tapi boleh jadi di titik di sanalah kita bisa menghargai bahwa mungkin dengan jujurnya kita terhadap hidup dan kenyataan yang sedikit banyak buat kita discourage, sedikit banyak mengecilkan hati, tapi ketika kita menghadapkannya dengan jujur, tapi tidak kehilangan iman, mungkin di sana ada titik terangnya. Dan saya akan sampai ke sana saudara ya, pada akhirnya, tapi untuk sampai ke sana saudara perlu lewati dulu ayat 1, 2 dan seterusnya. Let me read this way. Bahasa Indonesia bilang hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Bayangkan, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Saya pikir LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan satu perikop yang ciamik, yang brilliant, yang spot on. Mau bilang bahwa wisdom and stupidity both are in vain, useless. Oh, bagaimana mungkin itu terjadi? Pengkhotbah bilang begini, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Dia bilang sama dirinya, enjoy life. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Itu motonya, saudara ya. Haggle, usaha menjaring angin. Di detik berikutnya, you have no choice, must let it go. Padahal saudara berusaha untuk menikmatinya. But not that long. Only for a second. You got to let it go. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Oh, taunya sudah parah saudara ya. Tadi dikatakan mau bilang bahwa aku mau menikmati kesenangan. Tapi ketika dia berhadapan dengan realita hidup bahwa it is useless. Karena tidak bertahan lama. Sekarang dia bilang apa? Tertawa itu bodoh, kegirangan itu. What's the point? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Oh, he wanted to know. Dia ingin untuk tahu segalanya. Sampai hal yang detil mengenai hidup. Mungkin sebagian orang hari-hari ini sedang bertanya-tanya tentang itu dalam hatinya. I just want to know what's next in life. Dan pengkhotbah melakukan itu. Tidak berhenti sampai di sana. Ayat yang keempat bilang begini.
Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Great achievements. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Hal yang cukup sensitif hari-hari ini. Tapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Terima saja. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Itulah sebabnya mungkin kita mendengarkan di sana sedikit banyak ekonya adalah Salomo. Tidak masalah untuk itu. Tapi achievement yang dia punya nggak berhenti sampai di situ. Ayat 8 bilang, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku, my wisdom, stays with me. Tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Itu hidup yang luar biasa, saudara ya. Sambil saya coba buka ayat halaman berikutnya, yaitu apa yang mata itu inginkan, dia dapat. Apa yang hati itu mau, terpuaskan. Dikatakan di sana, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Again and again, my achievements. Achievements after achievements, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala, dikatakan, all I do with my hands. Bicara tentang satu satisfaction. Apa yang aku buat dengan tanganku, aku nikmati. But wait. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah aku lakukan untuk itu dengan jerih payahku, lihatlah, segala sesuatu adalah heno, sia-sia. Dan usaha menjaring angin, chasing after the wind, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. My God. Bapak dan Ibu, coba, saya tahu saudara masih muda, saudara penuh dengan semangat, saudara penuh dengan gairah. Tapi coba bayangkan sejenak kalau saudara ada di ranjang menunggu ke ajal saudara, in your deathbed. Saudara ada di ranjang menunggu ajal. Dan saudara punya waktu sedikit banyak merefleksikan hidup ini. Semua yang terjadi sudah, semua achievement, semua reward, apalagi semua toil, kerja keras. Dan akhirnya saudara sampai pada satu kesimpulan. Ketimbang itu memberikan kepuasan. Pengkhotbah bilang, itu usaha menjaring angin. Saudara pikir saudara akan tarik dalam-dalam nafas itu. Sesuatu yang saudara yakin itu berharga. Tapi sayangnya, gak bisa bertahan lama. Di menit berikutnya, di detik berikutnya bahkan. You have to let it go. Itu sebabnya, di detik itu, di mana mungkin boleh jadi tidak sedikit yang mengalaminya di atas ranjang menuju ajal, menunggu ajal, orang pikir bahwa sia-sia. Terlepas dari semua yang sudah diraih, semua yang sudah didapatkan, it's useless, meaningless. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Bukan cuma hanya hikmat yang dia coba untuk telusuri, tapi juga kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Pengkhotbah sedang memuji yang namanya
wisdom. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib, oh my God, dia tahu bahwa hikmat itu sesuatu yang priceless, sesuatu yang bernilai sangat. Dan dia juga tahu bahwa yang namanya kebodohan nggak ada gunanya. Tapi dia tidak bisa menyangkali realita bahwa in the end, yang berhikmat dan yang bodoh, dua-duanya masuk lubang kubur juga. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Tetapi apa yang terjadi, aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. The wise and the fool both go to Sheol. Turun ke dunia orang mati. Tidak ada diskriminasi di sana. Saya tidak ingin kurang ajar saudara ya. Not trying to be rude. Saya menghargai yang namanya yang baru saja almarhum Pastor Reverend Ravi Zacharias dengan segala hikmatnya, apologetika Kristennya menjadi satu referensi begitu bagi banyak pendeta. Tapi minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kita mati juga, kita meninggal juga. Terlepas dari hikmat mau setinggi apapun, in the end of the day, we are all dead. Dan apa yang dikatakan di sana, maka aku berkata dalam hatiku, nasib yang menimpa orang bodoh juga gak akan menimpa aku. Aku gak luput daripada itu. Jadi untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenangan-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat, maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Oh, satu hal yang paling ditakutkan adalah, dan again, sekalipun itu yang paling ditakutkan, but it's a reality. Yaitu apa? Sebenarnya bukan cuma kematian yang ditakutkan, saudara, tapi apa? Being forgotten. Dilupakan. Itu sebabnya, saking karena orang takut untuk dilupakan, kita selalu punya yang namanya apa? Remembrance Day. Memorial Day. Sebagai usaha untuk tidak melupakan. Tapi jujur, kenyataan akan bilang pada kita, dan itu pahit, bahwa oke lah, kalau hari ini dia meninggal, kita ingat 40 hari kita rayakan, dan kita punya kenangan yang masih hangat, saudara. 1 tahun, oh still hot, it's okay. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Siapa yang mau ingat lagi, saudara? Bagi pengkhotbah, pada akhirnya, yang menjadi kesia-siaan itu dari sini, dia akan dilupakan juga. Dia akan dilupakan juga. He will be remembered no more. Sampai di sini tonnya sudah parah, saudara. Semua tuts sudah minor semuanya. Tapi bukankah itu part and parcel of life? Itu yang kita jumpai setiap hari. Sekalipun tidak menyenangkan, tapi saya masih punya beberapa ayat yang harus saya lanjutkan, saudara ya. Ayat yang ke-16 bilang, saya lanjutkan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Dikasih tanda seru sama LAI, saudara ya, dan tepat untuk itu. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Oh my God. Now, coba lihat move yang pengkhotbah buat. Pengkhotbah mulai dari observasi hidup, dan dia lakukan itu dengan sejujur-jujurnya, sehingga dia dibawa pada satu realita yang menyakitkan hati, bahwa dari observasi dan analisa yang dia punya tentang life, dan dia temukan bahwa
life is pointless, apa yang kemudian terjadi sama dia? Dia pun menjadi hopeless. Dari observasi tentang hidup, with honesty, sekarang karena tahu bahwa dia nggak bisa bikin yang namanya manuver apapun, tidak berdaya atas yang namanya satu realita yang pahit itu, karena at some point that will happen. Pengkhotbah sampai pada titik sekarang di mana he himself is hopeless. Itu belum berakhir, saudara. Ketika hopelessness continues, last, dan orang tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong dirinya dalam kondisi seperti itu, hal yang terakhir akan orang jumpai, dia sudah terjebak dalam yang namanya bukan cuma keputusasaan, tapi he just hates life. Benci hidup. See that move? Dari observasi, mengalami yang namanya satu discouragement, being left abandoned, dalam satu hopelessness, dan itu berlanjut untuk waktu yang cukup panjang, cukup lama. Ujung-ujungnya orang apa? Minta maaf, commit suicide. I just hate life. Bapak dan Ibu, itu realita hidup tidak? No. Sampai pada poin ini, let's be honest. Kitab yang dituliskan ribuan tahun yang lalu sedikit banyak bicara tentang apa yang kita akan lihat hari ini, bahkan sampai pada generasi akan datang, bahwa why people ended up committing suicide. Semua dari satu observasi tentang hidup yang menuntun kepada yang namanya ketidakberdayaan, hilang pengharapan. In the end, they just hating life. Just hate life. Dan pengkhotbah ada di sana. Pengkhotbah bahkan yang kita pikir tidak mengalaminya. Dan dia katakan dengan mengulangi statement itu, oleh sebab itu aku membenci hidup. Di ayat 17. Di ayat yang ke-18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku, sia-sia. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Dengan kata successor-nya bisa nggak lebih baik daripada dia, dan siapa yang akan bisa tahu kalau sudah masuk ke liang lahat? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun hebel. Sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Tragis. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Bapak dan Ibu, Anda mungkin sudah bosan mendengarkan apa yang pengkhotbah katakan. Semua jerih payah, semua yang dia buat dengan tangannya, semua yang dia raih dengan segala yang bisa dia kerjakan dengan tangannya. It's all about him doing something. It's all about him trying so hard to gain certain things in life. Mencoba dan berusaha. Mencoba untuk menaklukkan. Dia dapat. Tapi pada akhirnya apa yang dia buat dengan tangannya, semua usaha yang dilakukannya, mungkin bagi sebagian orang kedengarannya akan sangat-sangat pesimis. Tapi justru di sana poin yang pengkhotbah sampaikan, it's meaningless. Seluruh hidupnya penuh kesedihan
dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Pekerjaannya. Everything that he does with his hands. Everything that she does with her hands. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah menelusurinya. Bapak dan Ibu, kalau sampai saja di sini khotbah saya pagi hari ini, saya berani pastikan saudara tutup channel ini, ibadah online ini, saudara berakhir dengan frustrasi saudara. But thank God. Now, di sini poinnya. Saudara boleh lupakan semua 30 hampir 40 menit apa yang saya sampaikan tadi. It's okay kalau saudara lupakan. Tapi saya mau agar 7 menit terakhir ini, saya tidak punya waktu yang banyak, buka hati saudara. Sebab turning point-nya ada di sini. Dengan lain kata begini, Pak, iya kita sudah dengar semua pesan yang penuh dengan pesimis, kita sudah dengar pesan dengan penuh dengan negativity. Di mana poin pengharapannya? Di mana turning point-nya yang memberikan kita harapan, paling tidak secercah harapan. Bukan kepada akhirnya ini firman Tuhan, tell us where the good news is. Dan ada di sini, saudara. Ayat yang ke-24, menyadari semua yang sudah dia buat dengan tangannya. Dia katakan, kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. My God. Ayat ini besar. Ayat 24 besar. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kenapa saya katakan itu besar? Pengkhotbah punya moto. Apa motonya Bapak dan Ibu? Sia-sia. Tapi pengkhotbah punya refrain. Saudara tahu refrain? Saudara orang-orang karismatik Pentakosta, saudara nyanyi-nyanyi, by the way, bukan cuma orang Pentakosta dan karismatik yang nyanyi, Protestan pun demikian, Katolik pun demikian. Kita tahu bahwa lagu, bahkan juga lagu yang digubah bukan bertemakan tentang rohani, saudara, juga punya refrain. Dan untuk kalangan kita, orang-orang Pentakosta karismatik, bagian mana dari lagu yang sering kita ulang-ulang saat kita nyanyikan? Betul, refrain. Dan kita bilang refnya. Dan pengkhotbah punya refrainnya, punya motto, yes, sia-sia demi kesia-siaan, tapi pengkhotbah juga punya refrainnya, yaitu apa? Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang. Eat, drink, and be merry. Kenapa saya bilang itu refrain? Karena itu akan diulang lagi beberapa kali dan saya akan tunjukkan itu nanti. Tapi saya mau bilang ayat ini besar. Kenapa? Now listen. The message of hope ada di sini. Sejak dia observasi hidup ini penuh dengan yang namanya efforts, usahanya. Achievement demi achievement itu terjadi karena kedua tangannya. Yang dilakukan oleh kedua tanganku. Semua yang bisa dia buat dan didapatkan. Tapi dia menyadari bahwa itu pun hebat. Dan dia sadar bahwa ternyata itu pun sia-sia. Tapi ada yang pengkhotbah juga observasi. Tidak melulu hidup itu dipenuhi dengan aku harus berusaha dan menaklukkan. Apa yang pengkhotbah temukan bahwa ternyata di sisi lain ada momen di mana dia cukup menerima saja. Cukup untuk menerima saja. Terima apa? Apalagi yang harus dia terima kalau bukan the gift, the free but simple gift from God. Apa itu? Dikatakan di sana, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada dia makan, dia minum, dia bersenang-senang dalam jerih payahnya. Kenapa? Karena dia tahu semua ini a gift from God. Satu pemberian dari Tuhan. Dikatakan di sana, ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Jawabnya tidak ada. Mau bilang apa? Turning point daripada satu pesimis, negatif dalam hidup ini. Mungkin
bertolak belakang dengan ekspektasi orang bahwa untuk bisa lebih bahagia dalam hidup ini orang harus punya yang lebih besar, yang lebih wah, yang lebih mewah. Pengkhotbah datang dengan sesuatu yang lebih sederhana, mundane, sesuatu yang lebih sederhana. Yaitu apa? Bukan lagi observasi dia tentang how to conquer life, but how to receive from God. Apa yang dia terima? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian sesederhana. Menikmati apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia kerjakan. Bapak dan Ibu, saya akan bicara panjang kali lebar sedikit saja tentang itu. Tapi saya mau bilang tadi bahwa itulah refrain dari kitab Pengkhotbah. Puncaknya kalau saudara temukan nanti di pasal yang ke-9, dan singkat saja saudara ya, pasal yang ke-9 bahkan bilang begini. Ada beberapa kali diulang makan minum dan be merry, bersenang-senang. Tapi pasal yang ke-9 menutup dengan klimaksnya bilang seperti ini di ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, makanlah rotimu dengan sukaria. Oh my God. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Enjoy life to the max. Why? Karena satu alasan ini. Allah sudah lama berkenan akan perbuatan. Dengan lain kata dia mau bilang bahwa duit. Lakukan itu. Lakukan itu. Kenapa? Karena satu hal yang sederhana. Milenia ago, beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah kasih yang namanya approvalnya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. So, saya mau tutup dengan ini saudara ya. Ibu-ibu, ada berapa banyak dari ibu-ibu yang merasa menjadi ibu beneran di zaman COVID ini? Sekalipun Anda cuma hanya mungkin shoppingnya atau mungkin jalannya dari meja makan ke ruang tidur, atau mungkin dari ruang tidur ke meja makan, atau mungkin ke dapur atau kemana lagi, tapi cuma hanya berkeliling rumah. Tapi ada berapa banyak yang merasa bahwa iya ya, ada banyak waktu yang sekarang bisa di-spend bersama dengan keluarga, dan at some point Anda merasakan bahwa sesuatu yang meaningful, sesederhana mungkin memasak buat anggota rumah karena sudah tidak lagi kerjaan yang lain selama working from home. Tapi yang menarik, saudara, percaya atau tidak, saya tidak akan menyebutkan nama artisnya, tapi di salah satu IG dia post dan dia kasih komentar begitu, bahwa anaknya bilang bahwa ibu menjadi ibu 100% ketika zaman COVID karena ibu lebih banyak masak. As simple as that. Tapi buat orang yang menerima itu, it's such a meaningful thing to be treasured in life. Sesederhana apa? Makan, minum, dan menikmati apa yang tanganmu buat. Karena apa? Itu pun pemberian Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Pengkhotbah mengajarkan satu hal yang sederhana. Kalau Anda melihat hidup ini dan harus ditaklukkan, dan semuanya is all about me conquering life, me trying to achieve such and such in life, that's okay. Tapi pengkhotbah ada di sana, dan dia sampai pada kesimpulan, aku punya yang lebih baik daripada itu. Yaitu apa? Hidup tidak cuma sekedar menyangkut how I do and try, but maybe it's about me receiving God's gift. Receive. Dan mungkin hari ini, saudara, tidak banyak achievement yang saudara buat. Tidak banyak yang namanya plan-plan yang saudara pikir, oh, sesuatu yang menggemparkan dan mengubah dunia. Mungkin tidak seperti itu. But as simple as just sitting around your family to enjoy the meals together while COVID lasts. Sementara COVID berlanjut begitu. Tapi next time kalau saudara duduk di sana, nikmatilah. Sebab itu pun bagi pengkhotbah bukan saja pemberian Tuhan, sudah lama Tuhan izinkan, dan dia bilang, I say yes to that one. Eat, drink, and enjoy everything
that your hand does. Saya tidak ingin berpanjang kali lebar, saudara ya. Waktu saya sudah habis. Tapi next time, mungkin kalau punya kesempatan kita akan bicara panjang kali lebar tentang kitab Pengkhotbah. Karena saya pikir sejujur-jujurnya pengkhotbah menjalani dan melihat hidupnya, mungkin seperti itu yang harus kita buat. Ada hal-hal yang hari ini perlu kita tangisi, tapi jangan pernah lupa bahwa masih ada juga kok yang namanya the gift of God, pemberian Tuhan. Dan pemberian itu sesederhana, kita nikmati apa yang kita punya hari ini, selagi kita masih punya waktu untuk melakukannya. Bapak dan Ibu, sampai di sana saja firman-Nya. Saya berharap ada waktu-waktu yang lain saya bisa bertatap muka dengan saudara, tidak lagi lewat online saja, tapi face to face. I meet each and every one of you. Tapi kalaupun itu belum terjadi, one thing we know, that dalam hidup ini ada God's gift yang kita perlu terima, kita perlu nikmati, kita perlu syukuri, dan boleh jadi mereka simple gift and yet they are meaningful. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Pak Victor untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa yang mengingatkan kita semuanya. Saya berdoa supaya Tuhan memakai engkau secara luar biasa. Dipakai Tuhan selesai Princeton Theological Seminary dengan nilai yang luar biasa. Tetapi sebetulnya doa saya buat Pak Victor supaya engkau segera dapat pasangan, dapat jodoh, segera menikah. Saya percaya kalau engkau menikah, engkau akan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup itu semuanya sia-sia kalau kita tidak sadar ini semua dari tangan Allah. Saya suka ayat yang dipakai Pak Victor, seperti Pengkhotbah pasal 2, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, di luar Tuhan, saudara-saudaraku, itu semuanya sia-sia. Tetapi kalau di dalam Tuhan, oh haleluya, marilah kita hidup menerima pemberian Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, apakah saudara sudah menerima pemberian Tuhan, hadiah Tuhan yang tidak ternilai? Saya sebutkan, apakah engkau sudah menerima keselamatan yang tidak ternilai? Apakah Bapak Ibu pasti sudah menerima the priceless salvation? Apakah saudara yakin, tahu bahwa engkau pasti selamat? Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa saya berkata salvation itu adalah priceless, tidak ternilai? Alkitab berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Saudara perhatikan, hidup kita yang sia-sia itu ditebus, dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, not with the perishable things, not with the corruptible things, not with the gold or silver. Alkitab berkata melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Oh haleluya, we are redeemed by the precious blood, a sacrificial lamb, unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. Bahasa Inggrisnya berkata, dari mana kita tahu sebuah nilai? Dari harga yang dibeli. Dari mana kita tahu harga daripada iPad ini? Dari harga pembeliannya. Keselamatan itu dibeli bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, tidak bernoda, tidak bercacat, priceless blood of Christ. Itu sebabnya keselamatan itu tidak bisa dibeli, tidak ternilai. Itu sebabnya keselamatan itu harus gratis. Kenapa? Karena orang yang paling kaya pun tidak bisa membelinya. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini masih belum yakin, mari buka hati dan terima Yesus Kristus Tuhan. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ragu-ragu atau bimbang atau perlu mendedikasikan kembali hidup saudara
saudara untuk Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Mungkin saudara ada di kamar tidur, di ruang tamu saudara. Mulai bangkit berdiri dan buka hati. Haleluya. Naikkan doa yang sederhana ini. Adakah di antara saudara, saudara boleh angkat tangan? Adakah di antara saudara yang belum terima Yesus Kristus Tuhan? Inilah saatnya untuk saudara menerima Dia. Adakah di antara saudara yang perlu mendedikasikan kembali? Adakah di antara saudara yang merasa seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Victor, hidupmu merasa sia-sia, engkau berjuang, engkau melakukan sesuatu dengan tanganmu, tetapi engkau merasa frustrasi, engkau merasa sedih, sia-sia karena engkau belum menerima Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu gift, yaitu keselamatan yang tidak ternilai. Maukah saudara membuka hati saudara? Maukah saudara membuka tangan saudara dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, jadikan aku anak-Mu, basuh aku dengan darah-Mu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Rajaku. Hidupku ada di tangan-Mu. Bersama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika engkau naikkan doa yang sederhana, yang simpel itu, saya tahu dengan iman engkau sudah diselamatkan. Engkau punya hidup yang kekal. Engkau adalah anak-anak daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Engkau adalah biji mata Tuhan. Teruslah menjaga rohani saudara dengan membaca Alkitab, dengan memuji, dengan menyembah. Sekarang tiba saatnya untuk kita memasuki ibadah perjamuan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mungkin bisa mengambil crackers saudara-saudaraku, apa saja, mungkin roti, saudara-saudara sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Saudara juga bisa mengambil yang jus atau teh atau apapun yang warnanya mungkin merah untuk mengingatkan tentang darah Kristus Yesus. Mari bersama-sama saudara-saudaraku kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita tinggi. Kemudian kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saudara-saudaraku. Kemudian kita mengangkat roti dengan tinggi membuka hati. Dan kemudian arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman kita, yaitu persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Taruh tangan kiri kita di dada kita. Sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Sebab disitulah dwell the Holy Spirit. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur, memberikannya kepada mereka, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara. Haleluya. Buka kedua tangan saudara dan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang tidak ternilai. Thank you Jesus for the priceless salvation. Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang tidak ternilai, untuk jamahan Tuhan yang tidak ternilai. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang begitu luar biasa.
Mari bersama-sama saudaraku kita naikkan pujian ini. I bow down under your glorious cross. I bow down under your glorious cross. You open your arms to show wondrous love, priceless salvation has brought me to your throne. I bow down under your glorious cross. You open your arms to show wondrous love, a priceless salvation has brought me to your throne. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan namanya, bersyukur, menyembah, mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika kami menyadari ini dari Tuhan, kami mengerti bahwa hidup kami ini tidak sia-sia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang tidak ternilai, untuk the priceless salvation. Biarlah namamu semakin dipuji, namamu semakin dibesarkan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah Bethany Sydney at Home ini, kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan segala raja, bagi Tuhan segala Tuhan, bagi Tuhan yang layak terima pujian, kemuliaan, kebesaran. Namamu dipuji-puji, namamu dibesarkan. Terima kasih untuk segala sesuatu ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini ketika kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami, kami hidup karena kami percaya. Bukan karena kami melihat, kami percaya bahwa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, memberkati saudara, menguatkan saudara, menyembuhkan saudara, mengurapi tangan saudara, sehingga apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil, menyembuhkan kau, melindungi, memagari engkau seperti dengan anugerah, seperti perisai. Anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, bahkan keturunanmu diberkati. Dimanapun engkau diberkati, pada saat apapun engkau diberkati. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya, saudara dan saya diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih sudah join Bethany Sydney at Home. Jangan terburu-buru untuk mematikan ibadah live streaming ini. Setelah ini kita akan menyaksikan lagu tadi, The Priceless Salvation, dikarang oleh saudari kita Wena yang sudah pulang dan dinyanyikan oleh Devi dengan Ryan. Mari kita mendengarkan, melihat, dan saya percaya Tuhan akan melawat saudara. Saudara akan diberkati melalui lagu ini. Terima kasih sekali lagi. Salam 1000 berkat. Sampai jumpa minggu depan dengan Bethany Sydney at Home. God bless you all. Placed all my pieces before you. You made my life complete. When I open the book of my heart, you rewrote my life. I bow down under your
has brought me to your throne. And I placed all my pieces before you. You made my life complete. When I opened the book of my heart, you rewrote my life. I bow down under your glorious cross. You open your arms, show us love, priceless salvation has brought me to your throne. I bow down under your glorious cross. You open your arms, show wondrous love, priceless salvation has brought me to your throne. Thank you, Lord, for your cross, oh God. Worship you, Jesus. With all I am, I honor you. In all my days, in all I do, let my whole life shout praises to you. With all I am, I honor you. In all my days, in all I do, let my whole life shout praises to you. With all I am, I honor you. In all my days, in all I do, let my whole life shout praises to you. I bow down under your glorious cross. Open your arms to show wondrous love, priceless salvation has brought me to your throne. I bow down under your glorious cross. Open your arms, show wondrous love, priceless salvation has brought me to your throne. With all I am, I honor you. In all my days,